مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi tentang pengertian, kedudukan, dan keutamaan ilmu usul at-tafsir. Yang pertama ada satu pengertian ilmu usul at-tafsir. Makna tafsir secara etimologis, tafsir berasal dari kata al-fasar yang berarti menjelaskan, mengungkapkan maksud yang dikehendaki dari lafal yang bermasalah maknanya. Makna tafsir secara terminologis. Tafsir secara terminologis adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan maknanya dan untuk mengambil ketentuan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Persamaan dan perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil. Persamaan. Yang pertama, ketiganya menerangkan makna ayat Al-Quran. Yang kedua, ketiganya sebagai sarana untuk mempermudah dan memahami dalam hal ini untuk memaknai Al-Quran. B. Perbedaan. Yang pertama, tafsir. Menjelaskan makna ayat yang kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, ada takwil. Mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari yang lahir dan kepada arti yang samar dan merujuk. Yang ketiga, terjemah. Hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain untuk memberikan penjelasan arti kandungan. Ada pengertian ilmu usul at-tafsir. Usul at-tafsir secara terminologis adalah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan oleh ilmu tafsir yang mencakup syarat dan etika seorang mufasir dan yang berhubungan dengan kaidah-kaidah tafsir, metode-metodenya, pendekatan-pendekatannya, dan hal-hal lain yang berhubungannya. Yang keempat ada keutamaan dan kedudukan ilmu usul at-tafsir. Ilmu usul at-tafsir ini memiliki kedudukan yang besar dan kemuliaan yang agung. Hal ini yakni kemuliaan ilmu ini dikarenakan kemuliaan objeknya yaitu Al-Quran. Usul at-tafsir menjadi ilmu yang paling mulia dan tinggi kedudukannya dan paling banyak keutamaannya. B. Pertumbuhan ilmu tafsir dan periode perkembangannya. Telah terjadi sunatullah dalam pengangkatan para utusan Allah dan penurunan kitab-kitab Allah, bahwa Allah mengutus seorang nabi untuk setiap umat sesuai dengan bahasa kaum mereka, dan kitab yang diturunkan menggunakan bahasa mereka pula. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu lahu min may yasha'u wa yu'di may yasha' wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah SAW muncul di jazirah Arab dan Allah menurunkan Al-Quran kepadanya dengan bahasa kaumnya yaitu bahasa Arab. Hanya saja Al-Quran memiliki kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan seluruh ungkapan yang orang Arab, baik lafalnya, susunan, bahasa, dan gayanya, terutama maknanya. Jika mereka menemukan kesulitan makna suatu lafal atau ketidakjelasan tujuannya, serta tidak menemukan orang yang sanggup menafsirkannya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka. Atas dasar inilah ilmu tafsir muncul dan periode perkembangannya berlangsung. Adapun perkembangannya, periode tafsir antara lain. Yang pertama, periode pertama tafsir pada masa Rasulullah SAW. Tidak menafsirkan ayat Al-Quran secara panjang lebar atau keluar sampai pada sesuatu yang tidak faedahnya untuk mengetahuinya, tidak ada hasilnya jika menemukannya. Yang kedua, pada masa sahabat radhiyallahu anhu, Al-Jakashi berkata bahwa tafsir sahabat adalah termasuk tafsir induk yang menjadi rujukan tafsir
Dalam kesempatan lain, Al-Jakasy berpendapat terlihat dalam tafsir As-Sahabi bahwa manakala sahabat menafsirkannya dengan pendekatan bahasa, maka mereka termasuk ahli bahasa. Karena itu tidak diragukan lagi jika berpegang pada para sahabat, manakala sahabat menafsirkannya dengan menggunakan asbabun nuzul, beberapa argumen sebagai dalil, maka dalam hal ini tidak diragukan lagi. Kebanyakan tafsir Nabi SAW adalah berupa penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat global. Yang ketiga ada periode tafsir pada masa Tabi'un radhiyallahu anhu. Sebagian kalangan yang berpendapat bahwa mereka adalah generasi yang paling banyak. Tokoh riwayat lain dari Imam Ahmad menyatakan bahwa pendapat Tabi'un tentang tafsir dapat digunakan sebagai dalil manakala tidak ditemukan sunnah Nabi dan pendapat sahabat, karena mereka belajar tafsir langsung kepada para sahabat, menghadiri pertemuan-pertemuan para sahabat, mereka dididik dengan ilmu para sahabat, mereka mendengarkan pernyataan para sahabat, didengarkan dari langsung. Pendapat yang paling akurat adalah terperinci seperti dikemukakan Ibnu Taimiyah. Jika tabi'un bersepakat mengenai suatu tafsir tertentu, maka wajib mengambil dan tidak ragu terhadap mengenai hal ini. Maka tafsir suatu ayat harus dikembalikan pada bahasa Al-Quran, sunnah Nabi dalam bahasa Arab yang berlaku atau berpendapat sahabat mengenai tafsirnya. Yang keempat ada periode tafsir pada masa pembukuan dalam prinsip dasar dan metodologi penafsiran Al-Quran karya Wahab bin Abadur Ar-Rahman bin Sulaiman Ar-Rumi. Ia mengatakan, kami berpendapat bahwa tafsir pada periode sebelumnya menggunakan pendekatan riwayat dan talqin. Jika pada masa itu terdapat penulisan, maka penulisan tafsir masih jarang yang didominasi bentuk riwayat dan didominasi oleh ciri umum pada periode tersebut. Masa penulisan tafsir bermula pada akhir abad Hijriah saat dimana Nabi ditulis dengan berbagai tema dan bab, dan dapat dikatakan bahwa penulisan tafsir berlangsung pada periode yaitu periode pertama. Tafsir Al-Quran pada periode pertama ini ditulis dengan satu bab dalam kitab-kitab hadis tertentu yang ditulis tersendiri, yang tidak menjelaskan kecuali tafsir surat ini dan itu, ayat ini dan itu, dari awal Al-Quran sampai akhir. B. Periode kedua. Tafsir pada periode ini menjadi disiplin ilmu independen yang berdiri sendiri, yang mencakup seluruh ayat Al-Quran dan surah-surah tersusun sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. C. Periode ketiga. Periode ketiga penulisan tafsir ini menjadi titik balik yang mengkhawatirkan dalam sejarah tafsir, ketika sebagian ahli tafsir berorientasi untuk meringkas sanad-sanad hadis dan mereka mengutip pertanyaan-pertanyaan yang diriwayatkan dari ulama salaf dengan tanpa menisbahkan pada orang-orang yang menyampaikan pernyataan tersebut. Maka mulailah bercampur riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaif. D. Periode keempat. Periode keempat ini adalah implikasi yang menjadi keniscayaan dari periode sebelumnya. Sampai sekarang tafsir Al-Quran selalu terbuka. Baik, selanjutnya ialah teknik penafsiran Al-Quran. Dalam kajian tafsir, ada 4 teknik yang digunakan oleh para mufassir. Yang pertama, teknik at-tahlili atau teknik analitis. Yang kedua, teknik al-ijmali atau teknik global. Yang ketiga, teknik al-muqaran atau teknik komparatif. Dan yang terakhir, teknik al-mawdu'in atau teknik tematik. Adapun teknik yang pertama ialah teknik at-tahlili atau teknik analitis. Teknik ini menjelaskan ayat sesuai dengan urutannya, baik itu jumlah ayat yang berurutan, satu surat penuh, bahkan satu Al-Quran full. Selain itu, teknik ini juga mengungkapkan makna yang tercakup dalam setiap kosakata, baik dari segi balaghah, segi hukum, dan lain sebagainya.
Sedangkan yang kedua ialah teknik al-ijmali atau teknik global. Teknik ini menafsirkan ayat dengan cara mengemukakan makna dengan cara global dan ringkas. Selain itu menggunakan bahasa yang populer dan mudah dipahami pembacanya, sehingga bagi para pembaca seolah-olah membaca terjemahan, bukan membaca tafsiran Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga ialah teknik al-muqaran atau teknik komparatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan teks-teks yang memiliki kesamaan tema, baik dalam Al-Quran, hadis, perkataan sahabat maupun tabi'un. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berbagai pendapat sehingga diperoleh pendapat yang paling kuat dan menyingkirkan pendapat yang lemah. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah teknik al-mawdu'i atau teknik tematik. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan teks yang sama, baru kemudian dijelaskan dan ditafsirkan maknanya secara utuh. Poin selanjutnya ialah metode penafsiran Al-Quran. Metode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil ma'sur, yang kedua, tafsir bil ra'yi. Adapun tafsir bil ma'sur ialah tafsir yang menjelaskan ayat yang bersumber langsung dari Al-Quran, perkataan Nabi, dan perkataan sahabat. Sedangkan untuk perkataan ataupun ijtihad para mujtahid masih diperdebatkan. Oleh karena itu, bisa kita definisikan bahwa tafsir bil ma'sur ialah penjelasan terhadap ayat Al-Quran menggunakan dalil-dalil yang sahih dan tidak menggunakan ijtihad selama masih ada riwayat yang bisa dipegang. Maka dari itu, tafsir bil ma'sur memiliki kedudukan yang tinggi. Yang kedua ialah tafsir bil ra'yi. Tafsir ini melibatkan ijtihad para mujtahid. Oleh karena itu, jika mujtahidnya memiliki kualifikasi, maka ijtihadnya pun dapat diterima. Dan apabila sebaliknya, mujtahid tidak memenuhi kualifikasi, maka ijtihadnya pun akan tertolak ataupun tercela. Oleh karena itu, tafsir bil ra'yi pun terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tafsir bil ra'yi al-mahmud, dan yang kedua, tafsir bil ra'yi al-mazmum. Yang pertama ialah tafsir bil ra'yi al-mahmud. Tafsir ini menggunakan rujukan utama Al-Quran dan hadis, akan tetapi penulisnya memahami dan menguasai ilmu bahasa Arab dan kaidah syariat. Maka menurut Ibnu Taimiyah, metode seperti ini diperbolehkan, sebagaimana perkataannya, barang siapa yang menggunakan tafsir berdasarkan kajian ilmu bahasa Arab dan hukum syariat, maka hukumnya diperbolehkan. Sedangkan yang kedua ialah tafsir bil ra'yi al-mazmum. Tafsir ini hanya menggunakan pendapat dan hawa nafsu semata, tidak menggunakan kaidah bahasa Arab dan kaidah syariat yang benar, dan biasanya dilakukan oleh kelompok ahli bid'ah dan batil yang tidak mengerti dan memahami makna Al-Quran secara utuh. Maka Ibnu Taimiyah berkata, adapun penafsiran Al-Quran yang berdasarkan pendapat semata, maka hukumnya haram. Nah, selanjutnya ada pendekatan penafsiran Al-Quran. Yang pertama, pendekatan tafsir al-ma'thur. Para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dengan merujuk pada Al-Quran hadis Nabi SAW. Jika mereka tidak mendapati pada keduanya, mereka akan beristihaj. Begitu pula dengan para tabi'in, mereka menerima dan meriwayatkan apa yang telah disampaikan oleh para sahabat dalam tafsir mereka. Baik itu dalam tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, atau ijtihad. Inilah yang dinamakan al-tafsir bi al-ma'thur atau al-tafsir bi al-manqul. Adapun populer dalam tafsir Al-Quran, diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Aisyah. Contoh-contoh pada kitab tafsir bi al-ma'thur diantaranya yang pertama dari kitab dari Ibnu Jarir al-Tabari, yaitu Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Quran. Contoh yang kedua, Ibnu Abi Hatim al-Razi dengan kitab tafsir Al-Quran al-Ajhim. Contoh ketiga, Abu Al-Lais Samarqandi dengan kitab Bahar al-Ulum. Yang kedua, ada pendekatan tafsir fiqhi. Pendekatan tafsir ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi dalam penafsiran Al-Quran yang berkenaan dengan masalah fikih. Mengiringi perbedaan para fuqaha,
fuqaha atau ahli fikih yang sesudahnya pada perkembangan selanjutnya. Setiap pengikut mazhab menulis dalam kitab tafsir tersendiri yang menjelaskan kaidah dan ketentuan hukum fikih sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Bahkan terdapat perbedaan besar di antara kitab tafsir tersebut dengan kitab-kitab fikih konvensional. Dengan demikian, kitab tafsir yang mengkaji tentang ayat-ayat hukum atau tafsir ayat al-ahkam berkembang sesuai dengan banyaknya mazhab fikih yang muncul. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut yaitu mazhab Hanafi, contohnya Abu Bakar Ar-Razi atau Al-Jassas, tafsir ahkam Al-Quran, mazhab Maliki, contohnya Abu Bakar bin Al-Arabi. Pendekatan tafsir yang ketiga ada pendekatan tafsir ilmi. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi serta penemuan-penemuan ilmiah, namun hal itu tidak bertentangan dengan isyarat pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Padahal tidak ada kitab sebelum dan sesudahnya yang memaparkan suatu teori ilmiah yang melainkan pasti akan hilang ditelan masa pada pandangannya dan akan dibantah kecuali Al-Quran. Inilah yang dinamakan dengan kemujizatan Al-Quran dari segi teori ilmi, seperti ilmu peredaran planet dan bintang-bintang dan lainnya, rahasia penciptaan dan fase pertumbuhan manusia, air, lautan, sungai, awan, hujan, tumbuhan dan pepohonan, hewan, binatang ternak, dan sebagainya. Mereka fokus pada studi mengenai hal-hal tersebut agar bisa mengungkapkan makna dan rahasia yang ada di dalamnya. Terdapat banyak kitab tafsir yang menggunakan jenis tafsir ilmi ini, baik kitab tafsir klasik maupun tafsir modern. Di antaranya ada Al-Fakhr Al-Razi. Pendekatan penafsiran Al-Quran yang keempat adalah pendekatan tafsir akli. Jenis tafsir ini juga disebut dengan Al-Tafsir bi Al-Ijtihad, Al-Tafsir bi Al-Ra'i, Al-Tafsir bi Al-Diroyah, Al-Tafsir bi Al-Aql. Tafsir akli ini muncul pada masa awal Islam ketika para sahabat tidak menemukan penafsiran suatu ayat dalam Al-Quran dan hadis. Maka mereka menggunakan ijtihad. Hal demikian juga yang dilakukan oleh para tabi'in dalam tafsir mereka. Mereka berusaha menafsirkan makna Al-Quran berdasarkan dalil-dalil syar'i. Nah, cara penafsiran seperti ini terus berlanjut hingga munculnya kelompok dan aliran sesat, menafsirkan sesuai dengan pendapat mereka dan keyakinannya yang menyimpang. Penafsiran mereka semata-mata hanya pendapat pribadi dan hawa nafsu belaka, bukan dari kajian bahasa Arab dan dalil-dalil syariat yang benar. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang bentuk penafsiran seperti ini. Pendekatan penafsiran Al-Quran selanjutnya yang kelima ada pendekatan tafsir ijtimai. Di dalam Al-Quran terdapat obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit masyarakat, mengatasi problematika politik dan permasalahan keluarga. Oleh karena itu, sebagian mufassir lebih memfokuskan dan mengembangkan penafsirannya pada kajian dalam rangkaian untuk menyelesaikan problematika sosial yang terjadi, serta menyarankan agar hal tersebut dilaksanakan oleh masyarakat. Karya-karya corak tafsir ijtimai diantaranya ada Muhammad Rashid Ridho dengan tafsir Al-Manar. Yang keenam, pendekatan tafsir bayani. Ringkasnya, keindahan bahasa Al-Quran meliputi semua aspek, jumlah dan susunan kalimat yang menakjubkan, menarik, dan jauh berbeda dengan ungkapan bahasa orang Arab. Hal tersebut tergambar pada keindahan bahasa, kefasihan lafal, dan makna yang terbaik. Oleh karena itu, sebagian mufassir ada yang memfokuskan dan mengembangkan kajian tafsirnya pada segi keindahan bahasa Al-Quran ini. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam penafsiran ini adalah Ibnu Abbas, yang sering mengkaji segi kebahasaan Al-Quran dalam penafsirannya, atau Al-Tafsir Lugawi. Pendekatan penafsiran Al-Quran yang terakhir, makna terdalam yang dirasakan oleh setiap orang-orang yang mengkaji teks-teks Al-Quran sebagai permulaan dan berusaha menggunakan perasaannya untuk mendengarkan Al-Quran. Inti perasaan penafsiran adabi tidak boleh keluar dari makna yang ditunjukkan oleh suatu ayat, serta tidak menyalahi makna lafalnya. Jadi, kesimpulan dari tafsir secara etimologis adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan maknanya dan untuk mengambil ketentuan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai
pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan mengungkapkan metode yang menyimpang atau tersesat dalam penafsiran Al-Quran. Sekian materi dari penafsiran Al-Quran yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.